Yo, balik lagi di Pikes, masih sama gua Ingga Putra, yang pastinya gua akan memberikan kalian topik inspiratif dan menambah wawasan. Nah, topik gua kali ini adalah seputar MLM. Banyak yang mengatakan bahwa MLM ini adalah gray area. Seperti yang gua kutip dari Republika. Perusahaan MLM jadi penolong di masa pandemi. Kementerian Perdagangan memberikan dorongan kepada perusahaan multi level marketing atau MLM. Ada sih nama brandnya, karena sudah berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi nasional. Perusahaan tersebut mampu menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan di tengah pandemi COVID. Nggak sampai di situ aja. Gue juga mengutip dari Tribun, bisnis multi level marketing di tahun ini diprediksi tetap kinclong. Dari Tribun mengatakan bisnis multi level marketing yang sudah dikelola oleh salah satu perusahaan mampu mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2020. Para member ini mendapatkan apresiasi dari pencapaian yang mereka capai pada saat tahun 2020 kemarin, dan harapannya bisa lebih baik di tahun 2021. Pas banget nih, di sebelah gua udah ada ibaratnya apa ya, mompreneur kali gue bilangnya ya. Mompreneur, pelaku bisnis MLM juga. Dan dia juga adalah salah satu personil dari band indie Indonesia, Mikaela. Selamat siang, pagi, sore Mbak Fatmanda. Halo semuanya. Gila. Terima kasih sudah mengundang. Lama ya dengerin opening gue ya. Gak apa-apa, sabar kok, nunggu setengah jam juga gak apa-apa. Nah, lucu nih, Mbak Fatmanda itu adalah dulunya seorang penyiar. Gue tadi openingnya udah kayak begini nih, coba dong openingnya kayak gimana? Halo, ketemu lagi sama gue Fatmanda di Pikes ya, Pikes, Learn, Connect and Collab. Asik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ingga, Asik. salah satu pengusaha yang luar biasa. Ibu mau ganti jadi yang hostnya, Ibu? ciloknya jualan di mana-mana. Tos dulu, sehat Mbak Manda? Alhamdulillah sehat. Enaknya dipanggil Mbak Manda atau Mbak Fatmanda? Manda aja lah. Manda aja biar lebih ikrip biar ya. lebih krips. Nah, Mbak Manda, coba deh, boleh ditanggapi nggak? Gue pengen denger pandangan lo, tanggapan lo tentang berita-berita yang barusan gue bacain. Kalau misalnya tadi ya disebutnya MLM sebagai gray area, Yes. Itu sebenarnya ya memang udah jadi polemik ya. Orang tuh pasti melihatnya, wah MLM penipuan, ya kan, menjual mimpi dan segala macam. Itu sebenarnya nggak salah juga sih pandangan masyarakat, karena memang belum teredukasi. Ya kan, kita kenapa berada di gray area, karena tidak semua MLM itu menjalankan sistem bisnisnya dengan benar. Banyak juga yang money game ya, tapi nggak semua MLM itu money game gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang proyeksi MLM itu akan terus meningkat gitu ya sampai tahun 2021, kalau menurut aku itu benar banget melihat kondisi sekarang, di mana kan bisnis-bisnis konvensional banyak yang jatuh gitu ya, banyak yang bangkrut gitu. Sedangkan bisnis MLM memang dari awal itu kan konsepnya sederhana gitu. Dia modalnya kecil gitu kan, terus resikonya rendah, dan bisa dijalankan secara offline maupun online. Jadi kalau misalnya sekarang nih apa-apa semuanya serba online, sebenarnya ya di bisnis MLM sendiri nggak pengaruh banyak gitu. Karena kita juga masih bisa jualan via online gitu, masih bisa presentasi via online. Gitu. Sampai sekarang tapi lu kalau presentasi juga via online juga? Via online, mau gimana, mau nggak mau ya. Yang tadinya teman-teman mungkin presentasi biasanya terbiasa dengan tatap muka gitu kan, ngobrol supaya lebih meyakinkan, supaya lebih detail. Tapi kan sekarang teknologi udah canggih, ada zaman digital kayak sekarang, ya kita bisa lewat online juga. Makanya kan ada Zoom meeting, ya kan, ada Google Meeting, ya kita bisa make semua platform yang ada. Kita ada YouTube Live juga. Jadi ya itu Instagram tadi ya, Live? Instagram Live bisa juga. Tapi pernah gitu lu pakai? Pernah sekali, tapi gue seringnya di Zoom meeting lebih private gitu, lebih personal gitu. Oke. Kecuali kalau misalnya tema-temanya tema-tema yang luas ya. Kalau IG Live kan orang-orangnya juga siapa aja yang nonton kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak Zoom meeting kan memang orang yang kita undang. Bener. Dan lebih touch-nya lebih personal aja gitu. Sadis. Lu jalanin bisnis MLM itu udah berapa lama nih, Mbak?
Kalau gue sendiri udah baru sih sebenarnya hitungannya baru mau 4 tahun, belum lama banget Wih sih. lama lah 4 tahun. Belum, enggak lah. Karena teman-teman gue sendiri itu banyak yang udah belasan tahun. Oh ya? Paling sebentar itu udah 7 tahun, sekarang tahun ke-8-nya dia gitu. Jadi ya udah lama sih. Nah dari situ juga kali ya kita bisa melihat gini, biasanya kenapa sih orang tuh berpandangan jelek tentang MLM? Karena banyaknya orang menjalankan MLM itu tidak profesional, nggak serius, ya kan? Ibaratnya baru setahun, udah ganti lagi, yang akhirnya melihatnya MLM kayak bisnis yang gampang banget gitu, gampang keluar, gampang masuk. Padahal sebenarnya andaikan dijalankan dengan konsisten gitu ya, komitmen, itu semakin lama kita menjalankan bisnisnya dengan benar gitu ya, itu ya makin besar juga bisnisnya gitu. Iya, memang intinya sih kalau kita mau investasi atau kita mau bisnis itu juga memang dari bawah ya. Iya betul. Lo gak langsung jadi direktur kan? Betul. Basically dan sama memang gak instan bisnis apapun itu tidak ada yang instan. Cuma balik lagi ada yang potensi untuk dapat income-nya lebih cepat, ada yang lebih lama. Udah gitu aja bedanya. Tergantung kinerja lo masing-masing. Betul, tergantung kitanya. Lalu kan start udah dari 2000, berarti 17. 2017. Lo berarti sempat ngelewatin masa pandemi ini dong, pada satu lagi bisnis ini. Udah yang lewatin. Dari sebelum pandemi sampai akhirnya pandemi ngerasain. Tapi di dalam hidup lu deh, gue gak ngomong. Kalau tadi lo udah bilang tuh, adjustment yang lo lakukan adalah, ya lo udah bisa switch dari offline ke online. Yes, lo udah online nih sekarang. Nah, kalau ada adjustment apa dari hidup lo sejak lo kena pandemi? Gue lebih merasa bersyukur ya, dan lebih mengisi waktu tuh dengan pengembangan diri gitu, terus bertumbuh belajar. Sebenarnya pandemi ini sebenarnya masa kita untuk belajar sih, kan kita banyak di rumah ya gitu, dan juga kerjanya juga lebih fleksibel gitu kalau gue pribadi ya. Tapi kalau gue ngeliat teman-teman gue yang lain sih malah lebih akhirnya jadi lebih sibuk di online. Tapi maksudnya dari sini pun kita bisa banyak belajar melalui online gitu kan. Banyak kan sekarang webinar-webinar tentang mindset, tentang skill, tentang pengembangan diri. Ya pada akhirnya gue ngerasa bersyukurnya memang 2 tahun pandemi ini bikin jadi banyak belajar aja sih. Dan banyak bersyukur. Yang bikin gue ngerasa bersyukur adalah gue tidak salah mengambil keputusan gue kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu ya, dimana ternyata memang bisnis inilah yang menghidupi keluarga gue gitu. Oh ya? Yes. Jadi bisnis gue sekarang ini adalah main income utama keluarga gue, main income utama keluarga gue gitu. Dan itu lu jalani 4 tahun tuh ya? Keren, gila. Yes, makanya di saat orang, ya teman-teman gue gitu ya yang akhirnya curhat kalau gajinya dipotong setengah gitu kan. Oh, lo gak berasa tuh ya? Gue sudah melewati pandemi sebelum ada pandemi. Jadi udah makan asam garam sebelumnya. Jadi sebenarnya gue terjun ke MLM sendiri itu adalah di saat gue lagi ada di titik terendah hidup gue, dimana ya itu tadi ya, di saat orang baru mulai pandemi, gue udah pandemi duluan. Tapi walaupun pandeminya skup keluarga kecil gue aja nih. Jadi suami gue resign, dia udah ngelamar kemana-mana gak diterima gitu ya. Karena memang pada saat 2017 itu juga perusahaan banyak yang efisiensi ya, layoff gitu kan. Terus sedangkan gue pun kondisinya lagi hamil 5 bulan dan gue kena efisiensi. Karena perusahaan gue juga lagi banyak ngekatin karyawan, hampir setengahnya tuh di-cut. Dan banyak kok ya, di mana-mana deh kayaknya tahun-tahun itu tuh. Karena salah satunya juga di perusahaan petroleum juga kan. Pada saat itu sempat petroleum tuh harganya tiba-tiba ngedrop banget. Banyak teman-teman gue juga yang kerja yang di oil and gas ya. Asli itu benar-benar yang kena layoff. Beberapa media teman-teman gue juga banyak juga yang. Nah suami gue di media juga. Oh gitu. Gitu dia di TV kan, kalau aku di radio. Jadi pada saat kondisinya kayak gitu kan, kalau gue lagi hamil nggak mungkin kan gue tiba-tiba gue ngelamar lagi dalam kondisi hamil. Perusahaan mana ada yang mau gitu kan. Nah di situ tuh gue mikir gitu, nih gue ngapain ya, gue bisa melakukan apa, karena nggak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Betul ya. Sampai akhirnya temen gue sharing tentang peluang bisnis MLM yang gue jalanin ini. Gue melihatnya satu ya, produknya memang bagus, gue suka. Apa sih nama produknya? Produknya namanya Galvanic Spa. Ini perempuan-perempuan pasti tahu. Ya, Galvanic Spa. Gue awal nyobain tuh gue langsung jatuh cinta karena itu kan dia sebenarnya treatment wajah ya. Gue cuma dicobain sebelah wajah, muka gue mencong, jadi kencang sebelah gitu. Wow, canggih. Gue cuma mikirnya, wah bisa nih gue jalanin. Tapi di sisi lain pada saat gue datang ke seminarnya, biasa ya kalau MLM itu kan ada seminar-seminar gitu ya. Tapi di situ sih yang membuka mata gue, karena gue sadar gue itu selama ini freelancer.
bukan self employee bisa dibilang ya. Kalau kita self employee kita bukan digaji kan. Yes. Kalau kita kerja kita dapat uang, kita nggak kerja kita nggak dapat uang. Iya. Nah itu berasa banget tuh di hidup gue pada saat gue hamil. Kan dulu gue masih nge-host di TV juga ya. Gue masih nge-host, programnya jalan-jalan. Gak mungkin kan gue lagi hamil. No wonder ya suaranya. Ya gitu ya, gak mungkin gue lagi hamil gue jalan-jalan keluar kota naik pesawat gitu kan. Terus gue siaran radio. Ya sebenarnya memungkinkan karena radio kan gak kelihatan, cuma suaranya doang. Tapi karena gue kena efisiensi juga, ya udah gue mikir iya ya, gue kayaknya harus punya sesuatu yang bisa gue jalankan, yang gue jalanin sekarang tapi gue bisa menikmati hasilnya di kemudian hari gitu. Ibaratnya ya kayak gitu ya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian gitu kan. Oh iya, terus lanjut. Ada yang pengen gue tanyain soalnya. Nah terus akhirnya gue tahu nih gue harus bisa bisnis. Gue harus punya bisnis. Tetapi gue gak punya ilmu bisnis. Gue gak tahu gue bisnis apa ya. Gue pernah nyoba bisnis laundry. Gue punya usaha laundry kiloan gitu ya di rumah. Walaupun scope home industri gitu ya, bukannya bisnis yang besar gitu. Yang lu incer juga warga kompleks. Betul, kok lu tahu banget sih. Iya, kan radius di situ doang. Iya betul. Nah di situ sih berasa sih, duitnya emang berasa juga. Tapi ya gue akhirnya tahu, oh namanya bisnis kalau kita cuma punya satu tempat, itu keuntungannya gak seberapa men. Kalau misalnya lo punya laundry, punya beberapa kios, itu baru duitnya berasa. Kalau cuma punya satu mah kecil lah gitu. Dan gue akhirnya berasanya pengorbanannya pada saat mbak gue pulang kampung, itu sampai subuh lagi kondisi hamil, gue nyetrika. Capek banget ya mati gue. Hamil gede. Dalam hati gue, nyari duit kok gini-gini amat ya. Kayaknya ada gak sih cara lain di mana gue bisa dapet income tapi gue nggak pakai fisik gue tapi lebih pakai ke otak gue gitu ya, strategi dan segala macam. Ya udah pada saat gue tahu oh ada bisnis MLM, dulu gue juga skeptik sama MLM. Wah MLM penipuan, menjual mimpi. Tapi pada saat gue datang ke seminar itu, balik lagi ke seminar tadi ya, itu leadernya ngomong gini, dalam waktu 5 tahun saya bisa dapetin income ratusan juta. Sebelumnya dia kerjanya kan sebagai auditor ya, di salah satu auditor besar lah, auditor bukan nasional, ya macam internasional lah gitu ya, maksudnya multinasional ya, multinational company. Iya betul. Cakep. Kenapa tiba-tiba gue ngeheng? Gue malu ngobrol sama dia. Ya udah terus ya dia kan kerjanya dulu di New Zealand ya. Dia cuma bilang gini doang. Waktu itu gue kerja waktu tahun pertama gaji gue sekian, 5 tahun kemudian gaji gue sekian. Ya namanya kita karyawan ya, kenaikan gaji kan nggak selalu mengikuti inflasi gitu kan, nggak bisa ngikutin inflasi. Tapi gue di bisnis ini dalam 5 tahun gue dapetin ratusan jutanya. Pada saat gue denger itu, gue cuma yang ya iyalah, masih ngenyek dalam hati gue tuh masih ngenyek banget lah yang. Ya lu enak masih ya lu ya kayak standar lah. Kalau gue ngeliatnya MLM mah standar lah kayak gitu. Tapi yang bikin gue akhirnya jadi ngerasa, oh iya ya benar juga. Pada saat dia ngomong gini, Bapak Ibu mau jadi seperti saya? Ya mau lah, ada mati gue gitu kan. Tapi apakah Bapak Ibu siap untuk mengalami ribuan kali penolakan, ratusan ribu kali dihina orang, ratusan ribu kali dijauhi teman gitu kan, diremehkan, siap nggak? Udah mati gue. Iya ya, maksudnya gak semua orang siap untuk melalui proses itu gitu kan. Tapi karena waktu itu gue udah tahu goal dan tujuan gue adalah anak-anak gue ya. Karena gue udah punya anak ya, waktu itu gue lagi hamil juga. Gue mikirnya apapun gue lakukan lah buat anak-anak gue kalau memang ini bisa ngasilin sesuatu gitu. Ya udahlah gak apa-apa deh gue dijauhin teman, gue diremehin, gue ibaratnya ya gitu ditolak berkali-kali, nggak masalah deh kalau memang bener gue bisa dapet tuh ratusan jutanya gitu. Alhamdulillah sekarang menuju ke angka itu. Alhamdulillah. Tapi kalau gue pengen tanya nih, emang kalau misalkan lu setuju nggak kalau ada orang yang bilang kalau lu orang yang bisa ikut MLM tuh orang yang jago sales? Betul, gue setuju. Tapi bukannya ibaratnya kan network nih ya, network marketing ibaratnya. Bukannya lu harus gampang deket sama orang, maksudnya nggak mesti orang jago sales aja yang bisa ikut, orang yang gaul aja juga mestinya bisa ikut. Bisa. Sebenarnya gini, maksudnya kenapa yang jago sales? Sebenarnya yang tidak orang sadari ya, sebenarnya semua orang itu sebenarnya bisa jualan, cuma nggak nyadar gitu. Segampang kita jalan ke tempat makan enak, terus kita posting gitu kan, ini enak banget makanannya guys gitu, lo kalau kapan-kapan nyoba di sini, itu kan iklan. Itu kan jualan kan, tapi ya lo gak dapat apa-apa gitu kan. Segampang kita
ya ngepost lagi ke tempat wisata, lagi jalan bareng teman-teman gitu kan, tempatnya instagramable, pasti ada aja yang nanya, "Itu di mana? Kok bagus sih tempatnya?" Terus kita kasih tahu, "Iya tempatnya di sini-sini." Akhirnya orang itu datang deh ke tempat itu. Secara nggak langsung kan lo sebenarnya udah jualan, jadi marketing kayak gitu. Nah, cuma memang orang banyak yang nggak sadar kalau itu bagian dari jualan. Ngerasanya kalau jualan tuh harus, ini barang gue lu beli dong kan nggak harus kayak gitu caranya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau tadi gue bilang gue mengiyakan harus bisa sales, betul. Karena memang kita pun diajarin untuk punya ilmunya di situ. Tapi kalau misalnya dari awal belum bisa, ya namanya kan semuanya bisa dipelajari ya. Yes. Gitu. Jadi ya memang ya belajar. Kita pun mau sekolah aja kita untuk bisa matematika kan nggak langsung bisa, tapi kita belajar. Untuk kita bisa jadi sales pun ya lama-lama juga akan bisa kok. Berarti produk lu ini juga produk dari lu yang lu jual ini juga berarti kan berhubungan dengan produk kecantikan? Bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya. Berarti lu juga kan kayak barusan lu bilang berarti lu sama aja lu kayak jadi ambasador dari brand lu itu dong? Betul. Jadi ibaratnya gue di endorse, ya kan? Jadi lo abis lo pakai abis ini gue nih. Oke gitu. Jadi ibaratnya orang tuh bisa melihat sendiri kan perubahannya, maksudnya transformasi gue kayak gimana. Transformasi gue lihat sih ada di Instagram lo, Fatmanda. Jangan lupa lihat Instagram Fatmanda. Ya? Itu dia abis pasca melahirkan goda banget ya Allah, sumpah. Terus tiba-tiba dia berubah nih, dikasih unjuk nih sequence-nya dari mulai dia gemuk banget, tengah-tengah, terus kurus banget. Ngiri ya kita ya. Kesel. Bisa. Nah itu jadi kurang lebih kan itu lo menuju ke sehat lah ya ibaratnya lo dari lo gemuk banget itu lo jadi kurus. Kayaknya kita ganti topik. Sensi gue kalau ngomongin gendut gue. Jadi sebenarnya kalau perusahaan tempat gue bermitra ini sebenarnya bukan cuma tentang kecantikan ya, karena memang perusahaan ini tuh dia perusahaan anti aging. Yang dia unggulkan adalah teknologi anti aging. Jadi yang namanya anti aging kan penuaan. Semua yang ada di tubuh kita kan menua ya. Yang tadi makanya kalau kecantikan ya kulit kita menua seiring bertambahnya usia. Sel tubuh kita menua, organ tubuh kita di dalam nih paru-paru, jantung ya seiring tambahnya usia dia akan menua gitu kan. Metabolisme kita juga melambat seiring bertambahnya usia. Jadi company gue tuh menyediakan produk-produk yang memang mengatasi penuaan. Dan kita ada teknologi di mana teknologi meriset sampai ekspresi genetika gitu. Jadi ini satu-satunya teknologi yang bisa memudahkan sel kembali sampai ke level genetik gitu. Dan lu juga sudah membuktikan itu dengan lu pakai produknya kan? Gue pakai produknya. Brand ambassador berarti? Brand ambassador. Marketingnya juga berarti? Luar biasa. Jadi sebenarnya lucu sih. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang lagi nonton ya yang tertarik dengan MLM kan di era pandemi ini pada akhirnya gue melihat kan orang itu sudah tidak skeptik terhadap MLM. Temen gue aja yang tadinya "Nggak lu MLM nggak?" masih kayak gitu ngeliat gue. Tiba-tiba di pandemi dia akhirnya jual produk MLM juga walaupun beda sama gue ya. Yang akhirnya gue berpikir semua orang akan MLM pada waktunya gitu. Karena melihat MLM memang bisnis yang memang bisa dijalankan di saat sekarang gitu kan. Di tengah pandemi. Dan dia pun akhirnya menjalankan bisnis MLM-nya karena dia juga nyoba dulu produknya. Dia coba produknya, dia suka dan dia akhirnya men-sharingkan lagi produk yang dia pakai. Sebenarnya kan skemanya sesimpel itu gitu. Lo pakai, lo suka, lo cerita lagi ke orang dan lo dapat duit. Nah, pada awalnya gue mau ngejalanin yang gue lakuin sekarang, gue cuma berpikir gini, ini alat oke ya. Kalau muka gue mulus, muka gue tirusan, kalau gue ke klinik yang kaya dokternya. Sedangkan kalau gue pakai ini orang nanya, "Nggak lu pakai apa kok kulit lu bagus?" Gue pakai ini, lu beli sama gue. Lah, gitu. Lu yang dapat duit. Betul. Luar biasa. Itu MLM tuh ya berarti. As simple as that. As simple as that. Waduh, ini menarik ya, cukup relate loh nih sama Pinvest ya. Karena di Pinvest juga kita kan ada tuh di learning kita ada subkanal edukasi. Itu di bisnisnya itu ada nama MLM. Nah, bisa tuh mampir-mampir ke situ ya nanti ya. Ini kita lagi ngomongin topik MLM nih. Nah, gue penasaran lagi deh nih. Gue balikin lagi deh. Gue sempet di Instagram lo, gue deg-degan nih. Gue sempet di Instagram lo, gue sempet ngelihat business builder. Itu business builder tuh apa sih? Sebenarnya business builder tuh gaya-gayaan aja nulis di caption Instagram. Gue pikir itu beneran apa gitu. Jadi, business builder. Kalau business builder itu maksudnya orang yang mengembangkan bisnis, membangun bisnis. Karena kan gue kan juga punya tim yang gue bangun ya. Dimana tim gue ini ya gue bimbing, gue edukasi, gue mentorin, gue coaching gitu ya. Jadi gue membangun kerajaan bisnis lah bisa dibilang gitu. Gitu sih. Jadi ya
Dimana strateginya gue kasih tahu nih lo, nih kita lagi ada produk yang lagi promo ini nih, strategi kita gini ya. Nih kedepannya nih customer lo kalau misalnya kemarin udah beli ini bisa nih ditawarin ini kayak gitu gitulah. Ini namanya downline berarti ya? Iya, tapi kita Oh. sebenarnya kayaknya istilah upline, downline itu Oke. kayaknya ini banget ya, maksudnya kayak MLM banget gitu. Kalau gue biasanya nyebutnya partner bisnis. Karena mau Partner gimana pun bisnis. mereka partner bisnis gue. Ya, dan yang namanya partner bisnis bisa jadi income mereka lebih gede dari gue. Oh ya? Jadi nggak ngaruh upline downline ya, maksudnya ya. Parameternya berarti dari kinerjanya mereka? Balik lagi parameternya omset, penjualan. Hmm. Kita tuh sebenarnya sama kayak bisnis konvensional, patokan kita omset. Semakin besar omset penjualan lo ya income lo makin besar. Semakin Kalau kencang. upline lo omsetnya lebih kecil dari lo ya lebih kecil, udah gitu aja. Tergantung lu rajin atau enggak ngerjainnya. Ya balik lagi ke kita mau kerja apa enggak. Iya sih ya. Jadi bener tuh guys. Jadi enggak gampang bisnis ini. Sebenarnya susah ya bisnis ini ya. Enggak, gampang banget, simple Ah banget. masa sih? Yang tadi gue bilang, tinggal pakai produknya, suka, sharing, udah. Iya, Dan biarkan itu mengalir. Dan Siap. kalaupun ada teman kita yang akhirnya suka juga, ajak dia untuk lu cerita-cerita dong ke teman lo pakai apa biar lo juga bisa dapetin apa biar lo bisa dapet bonus lah dari apa yang lo beli, kan lo nggak perlu ngeluarin duit dari apa yang lo beli akhirnya gitu. Tapi kalau gue mau tanya lagi nih ya. Nih kita balik lagi kita ngomongin MLM nih. Kok bisa sukses banget ya di Indonesia ya bisnis MLM ya? Menurut lu tuh gimana? Sebenarnya bisnis MLM itu sukses di mana-mana sih, bukan cuma di Indonesia ya gitu. Karena satu, modalnya kecil. Jauh lebih kecil daripada bisnis konvensional. Ibaratnya kalau bisnis konvensional kan lo mesti nyetok barang gitu kan. Kalau lo buka kafe lo harus punya tempat gitu segala macam, lo harus rekrut karyawan. Kalaupun online shopper gitu kan, ya mereka harus hire admin. Kan kalau misalnya tiba-tiba yang order banyak kan lo pusing kan tuh, harus punya admin sedianya yang bantuin lo lah gitu. Lo bayar juga gajinya. Sedangkan kalau misalnya MLM ya modalnya rendah gitu, modalnya memang cuma mulut. Low cost, low risk berarti. Ya betul juga, dan resikonya rendah. Ibaratnya kita nggak ada, ibaratnya kayak kalaupun kita nggak jalan bisnisnya ya nggak rugi apa-apa sebenarnya. Kan produknya bisa kita pakai sendiri, ya kan? Maksudnya nggak ada yang barang yang mati gitu. Kalau kita misalnya buka kios mie ayam aja, gerobaknya kan mati kalau kita nggak jalan bisnisnya. Iya. Harus kita jual lagi. Sedangkan kalau MLM kan nggak ada. Kayak gitu. Yang ketiga ya potensi income-nya, ya kita kalau balik modalnya cepet, karena modalnya kecil ya potensi balik modalnya lebih cepet, jadinya ya keuntungannya lebih cepet juga. Makanya kalau orang lihatnya, wah bisnis kafe keren ya gitu, wah hebat nih dia punya bisnis kafe. Padahal kalau ditanya, lu udah balik modal belum? Pasti belum. Setahun belum tentu setahun balik modal gitu. Temen gue soalnya banyak yang kejadian kayak gitu yang akhirnya belum nyampe balik modal udah keburu tutup gitu. Iya, apalagi di tengah pandemi begini ya, kalau bikin kafe juga risky resikonya gede gitu. Atau enggak ya kalau kita lihat sekarang kan yang lagi tren itu alkes ya. Alat kesehatan. Ya alat kesehatan ya, orang jadi tren. Tapi ya kita balik lagi ngelihat kira-kira nih trennya jangka panjang apa enggak. Karena yang namanya bangun bisnis itu kan gak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya teman-teman ya. Tapi kita bisa melihat bisnis kita itu berhasil apa enggak kalau sudah melewati 5 tahun. Kalau sudah melewati 5 tahun bisnis kita masih aman, ya berarti ini bisnis yang memang ibaratnya harus diseriusin banget lah gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngelihat alkes nih sekarang, oke lah sekarang lagi tren gitu karena orang pada butuh. Nanti kalau misalnya vaksin udah keluar dan kita udah gak wajib pakai masker, apakah orang masih butuh masker? Musiman. Nah gitu, nanti pasti akhirnya kita jadi mikir lagi, gue jualan apa lagi ya? Kan Kalau capek ngulang lagi dari awal, maksud gue iya. gitu. Lo akan terus ngulang lagi dari awal untuk gue ngapain lagi ya? Akhirnya keluar modal lagi, keluar energi lagi, trial and error lagi. Kayak Dari gitu. nol lagi. Dari nol lagi, jadi gak selesai-selesai. Makanya kenapa enaknya MLM? Ya lo bangunnya sekarang, lo terus bangun, ya ntar lo 5 tahun lo udah nikmatin hasil kerja keras lo selama 5 tahun sebelum, 10 tahun lo makin menikmati lagi karena Menikmati terus hasil jalan. kerja keras. Oke, gue pengen tahu. Menurut lu passive income in the long run itu pas gak sih sama jargon MLM? Yes, benar. Seriusan segitunya? Boleh diceritain gak? Maksudnya gimana sih kalau menurut lu deh? Coba gue pengen tahu. Jadi sebenarnya nih tadi balik lagi ya. MLM yang benar itu sebenarnya sama persis kayak bisnis konvensional. Samanya adalah kayak gimana? Sesimpel gini. Kalau misalnya gue awalnya gue buka gue nggak tahu ya kalau sistem bisnis. Jadi gue mundur dulu deh. Gue mundur dulu. Yang tadi gue bilang ya, sistem bisnis MLM itu macam-macam.
Ada yang binari, ada yang ponzi, ada yang matahari, ya segala macam gitu ya. Dan banyaknya malah tadi itu dia, malah yang dijual itu sistem bisnisnya, bukan produknya. Kan salah juga jadinya kan. Kalau sistem bisnis yang dijual, ya kalau produknya jelek ya orang nggak akan repeat order. Kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter dulu untuk cari tahu bisnisnya, sistemnya bener nih dan produk yang dijual bagus. Nah kalau udah tau kayak gitu, yang tadi gue bilang sama banget kayak bisnis konvensional adalah kalau gue nyamain diri gue dengan konvensional ya. Awalnya gue jadi reseller nih. Gue jadi reseller, gue ngambil barang ke distributor. Kan kalau reseller kan langsung ke customer ya. Pada akhirnya gue punya banyak customer, otomatis gue bisa jadi distributor dong. Karena customer gue ternyata udah mulai jadi reseller juga. Udah mulai ngajakin orang lain, belinya di dia, jadi reseller gue lah gitu. Yang banyak order tinggal gue tawarin kan, lu jadi reseller gue aja mau gak? Akhirnya yang tadinya gue cuma jadi reseller, ngambil barang dari orang, akhirnya gue bisa buka toko sendiri. Ngapain gue jadi reseller lagi? Customer gue udah banyak, reseller gue udah banyak, ya gue bangun sendiri. Nah pada saat gue udah bangun sendiri, gue punya toko, terus reseller gue jalan banget kan. Bisa dong gue ngajak reseller gue, lo daripada cuma jadi reseller, mendingan lo buka toko juga. Nah iya. Nah disitulah passive income-nya. Sama kayak yang kita lihat sekarang ya, supermarket yang pinggir jalan gitu kan, ada Alfamart gitu kan, terus ya kopi yang ya gitu ya, kalau enggak ya fast food. Itu kan sebenarnya ownernya kan akhirnya punya passive income. Karena dia buka gerai di mana-mana, dia tinggal menikmati hasil yang dia bangun gitu kan. Passive income in the long run. Keren juga. Jadi ya MLM juga sama kayak gitu. Ibaratnya kita lama-lama buka toko, bisa di mana aja tokonya di seluruh dunia, bahkan ya kita tinggal nikmatin hasil kita membangun itu gitu. Tapi lo ada tips-tips khusus gak sih kalau misalkan gue kalau mau nyari MLM, mau ikutan MLM harus nyari perusahaan yang kayak gimana? Ada gak sih? Ada lah pasti. Coba dong, apa sih? Itu tadi yang balik lagi gue bilang, banyak orang yang akhirnya memandang jelek MLM karena dia nggak tahu. Bermitra dengan pihak yang maksudnya perusahaan yang kurang tepat lah, bisa gue bilang gitu kan. Ya itu tadi ya, apa namanya, sebenarnya boleh gak gue jelasin dulu nih 5 poin penting dalam memilih perusahaan MLM. Cakep, boleh. Ini sebenarnya bukan cuma perusahaan MLM sih, tapi bisnis apapun sebenarnya. Yang pertama yang tadi gue bilang, bisnisnya itu harus ngetren terus, trennya jangka panjang. Kalau lo cuma milih bisnis yang trennya sesaat, ya tadi gue bilang ya, lo akan nanti itu trennya habis, lo akan mikir lagi ngapain lagi gue ya. Akhirnya lo nggak bisa nikmatin passive income, gitu kan, lo nggak bisa membangun. Yang pertama tren. Bagusnya lagi kalau bisnisnya sudah mega trend, gitu kan. Memang yang sampai kapanpun orang pasti akan butuh produk lo dan orang akan mencari lo. Itu yang pertama ya, tren. Bisnis yang tren. Yang kedua, produknya terus berinovasi. Nah banyaknya orang akhirnya bermitra dengan perusahaan MLM gitu ya. Tapi misalnya MLM ini baru, oke misalnya produknya yang lagi hip ini gitu ya, satu gitu. Tapi ternyata dia baru ngeluarin produk lagi itu setelah 3 tahun. Kan panjang. Jadanya lumayan. Jadanya lumayan. Dan sebagai penjual, kita kan marketnya udah bosen nih sama produk yang ini gitu. Pasti kalau misalnya kita punya produk lain, kita bisa satu keunggulannya kita bisa upselling ke customer-customer yang udah ada, dan kita bisa cari customer-customer baru yang mungkin produk yang sebelumnya dia gak butuh, produk yang baru ini dia butuh gitu. Jadi perusahaan yang memang terus berinovasi gitu, yang selalu ngeluarin produk-produk baru gitu. Tapi kalau bisa ya tanpa menggantikan produk lama. Sebenarnya sesimpel handphone ya. Handphone itu kan setahun sekali, jangan kan setahun sekali, 3 bulan sekali juga keluar terus yang baru. Ada Bu, teman saya di sini handphonenya baru mulu. Kemarin baru ganti iPhone berapa, tiba-tiba ganti iPhone 11. Terus tinggal lama beneran ganti iPhone 11. Tuh orangnya di belakang saya. Ya makanya itu kan bikin orang konsumtif ya. Tapi ya itu yang bikin perusahaannya jadi oke kan. Iya benar. Gitu. Jadi kalau perusahaannya terus berinovasi ya. Kalau kita balikin sama iPhone sama BlackBerry, kenapa sih BlackBerry akhirnya bangkrut? BlackBerry itu akhirnya terlalu bangga sama QWERTY-nya. Ya kan dia akhirnya stuck tuh di QWERTY aja, udah gue punya QWERTY. Tapi sedangkan Android, iOS itu mereka terus mengembangkan teknologinya sampai akhirnya udah touchscreen gitu kan. Makanya penting banget kalau mitra kita tuh terus berinovasi dan produknya itu dipatenkan. Jadi cuma kita aja yang punya gitu kan. Kayak iOS, dia dengan sistem iOS-nya kan cuma Apple doang yang punya gitu kan. Sedangkan kalau Android, orang yang mau cari Android punya banyak pilihan. Ada Samsung, ada yang lainnya Realme, Redmi ya, segala macam, Oppo gitu kan. Itu kan akhirnya bikin
customer juga kan jadi bisa punya banyak pilihan, tapi akhirnya nggak terlalu menguntungkan mereka. Sedangkan Hmm. kalau iOS, orang kalau udah suka iOS, udah pasti ke Apple. Nah Iya. gitu, jadi mitranya itu perusahaannya yang paten lah, produknya paten, cuma dia doang punya. Terus yang ketiga, yaitu ya kita harus tahu mitra kita nih siapa. Dia perusahaan perorangan atau perusahaan terbuka. Kalau perusahaan perorangan yang sering terjadi nih ya, banyak MLM yang akhirnya bangkrut, itu karena perorangan mereka kerjasama bertiga gitu ya, yang satu keluar akhirnya kolaps gitu, Iya. maksudnya Pincang, ya tiba-tiba hilang aja. hilang. Terus juga kalau apa tadi, mitra kita itu dia budaya perusahaannya seperti apa gitu kan. Terus yang keempat itu marketing plan. Nah kita harus tahu juga nih marketing plannya nguntungin kita apa enggak. Karena banyaknya ya itu tadi ya, MLM itu jelek karena cuma nguntungin upline. Kita kerja upline yang punya banyak duit. Nah itu kan gak fair gitu kan. Tapi gimana Partner bisnis. iya kan kalau di sono kan bilangnya apa? Iya. Kalau gue ya kan yang partner bisnisnya yang duluan itu lebih untung gitu. Iya. Sedangkan kita yang dari awal itu cuma kerja buat dia. Nah itu kan berarti kan merugikan. Atau enggak ya kita harus tahu lah sistem marketing plan-nya seperti apa, modalnya berapa, balik modalnya kurang lebih dalam waktu berapa lama, dan dalam waktu berapa lama kita bisa dapat keuntungan sekian-sekian. Ya sama kayak bisnis konvensional lah ya. Nah yang terakhir adalah support dan sistem pendidikan. Kalau menurut gue ini yang bisnis konvensional nggak ada, ya kan? Bisnis konvensional itu kalau mau dapat sistem pendidikan itu pasti nyari dari tempat lain, belajar bisnis dari ada seminar bisnis apa mereka ikut, bisa seminar apa mereka ikut. Nah kalau MLM itu memang rata-rata mereka udah punya komunitas sendiri yang punya sistem pendidikan sendiri yang lebih lebih ngekerucut memang membahas tentang bisnisnya. Kalau misalnya kita ngikutin seminar bisnis di luar, bisa jadi nanti pembicaranya ngomongnya A, belum tentu kita bisa terapkan ke bisnis kita gitu kan. Sedangkan kalau di MLM kan memang sudah ada sistem pendidikannya, seminarnya yang memang fokus ke bahas tentang bisnis yang kita jalanin. Nah, kalau misalnya MLM, teman-teman nih mau tertarik MLM, kalau udah punya 5 poin ini yang memang komunitasnya itu positif gitu ya, memang mendidik kita untuk menjadi profesional. Terus mereka marketing plan-nya udah oke, udah jelas, clear gitu kan. Perusahaannya kita tahu seperti apa, sudah berapa tahun ada di Indonesia. Kalau dia dari luar, perusahaannya di luar itu seperti apa, penghargaannya udah berapa banyak gitu kan. Terus juga tadi produknya berinovasi terus nggak, sama trennya akan naik jangka panjang nggak gitu. Kalau udah punya kelima-limanya aman. Hajar. Jadi itu aja ya, 5 itu aja ya, 5 pilar poin penting itu ya. Tadi kan lu sempat ngomong tuh yang seminar, salah satu seminar itu tuh. Kalau menurut lu seminar itu bisa jadi support system lu gak sih? Iya banget. Memotivasi lu untuk lu tetap keep up lagi. Sebenarnya yang bikin orang gagal bisnis itu bisnis apapun ya, di saat mereka gagal, mereka udah nggak tahu nanya ke siapa, mereka mindsetnya masih belum mindset bisnis, mental mereka masih belum mental pebisnis, karakter mereka pun masih karakter karyawan gitu yang ibaratnya ya gue kerja gini aja juga gue dapat gaji kan. Kalau karyawan, maaf ya gue bukannya mendisedifikasi karyawan ya, tapi maksud gue juga dulu karyawan kan, dimana ya gue kerja nyantai kayak gue kerja rajin kayak ya gaji gue segitu gitu. Nah rata-rata kan kalau misalnya mau merubah mindset karyawan ke mindset pebisnis itu memang nggak instan sih gitu. Nah tapi kalau misalnya kita bisa dengan kita belajar dari 3 itu ya, 3 titik itu ya bisa lah kalau mau bisnis mah gitu. Ya jadi seminar itu tujuannya memang ngebersihin, bukan mencuci otak ya. Banyak orang yang dicuci otak lu di seminar, bukan, tapi memang dibuat menjadi lebih baik gitu. Lo kalau mau siraman rohani mungkin. Siraman rohani untuk tetap berbisnis lagi. Betul. Tapi beneran loh, kalau masalah siraman rohani, gue pun pada akhirnya hijrah nih, gue pakai jilbab nih kayak sekarang nih kan, itu karena gue di MLM. Karena gue pada saat di MLM itu gue dibuka lagi mata gue kalau semuanya itu memang Allah yang atur rezeki lo gitu. Lo namanya bisnis itu lo nggak bisa kalau menjauhkan diri dari Tuhan, nggak bisa. Gitu, karena yang namanya bisnisnya jualan, yang namanya jualan ya apapun itu kan kita nggak tentu ya, bisa jadi bulan ini kita penjualannya banyak, bulan depan penjualannya sedikit. Jadi kita terus gambling nih hidup kita gitu. Kalau kita nggak mendekatkan diri sama Tuhan, ya bisa-bisa kita malah jadi culas gitu kan, jadi jahat gitu. Misalnya yang ngambil keuntungan yang besar dari customer kita, harganya segini, gue jual aja segini deh, yang ngejar keuntungan cepet.
Yang padahal itu kalau kita ngomongin tentang bisnis ya, namanya bisnis apapun kita kan cari kepercayaan orang ya. Kalau misalnya orang itu udah sekali nggak percaya sama kita, terus dia cerita-cerita lagi ke orang lain ya, Iya, itu jadinya sebenarnya ngancurin bisnis kita sendiri gitu ngancurin kan. reputasi lu juga Heeh. kan. Nah makanya di situ gue ya memang ya, maksudnya balik lagi ke Tuhan gitu ya, dimana ya udah kita di sini ikhtiar aja, hasilnya memang Tuhan yang menentukan. Keren. Gitu. Luar biasa loh mompreneur ini. Saya deg-degan dari tadi dekat-dekat mompreneur ini. Saya cerewet banget ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Saya justru malah dekat-dekat sama Mbak Manda ini biar ketularan wanginya juga. Barangkali bisnisnya bisa. Oke, Mbak Manda. Tadi kita ngomongin MLM udah nih. Ya. Gue ngomongin personal dikit deh. Ya. Boleh nggak? Boleh. Yakin? Yakin. Ceritain dong. Lo waktu dulu awal-awal bisa sampai gabung sama Mikaela. Jadi Entar dulu, ini tahun berapa sih Mikaela ini terbentuk? 2013. Bukan 2012? 2012. Oh gimana Kok tahuan dia sih? 2013 itu keluar album pertama. Terus? Jadi awal gue gabung Mikaela sebenarnya emang gue udah nyanyi juga ya. Zaman gue siaran di Bandung kan dulu gue penyiar. Nah ini mungkin ini kisah gue ini barangkali bisa menginspirasi teman-teman. Gue tuh dari kecil itu pengen banget jadi penyanyi. Tapi gue gak punya linknya, gue gak punya channelnya. Tapi karena boleh keluarga ya, nanti gue, abis ini kita nyanyi boleh kali ya? aduh jangan dong. Karena keluarga gue bukan keluarga musisi, gak ada musisi lah di keluarga gue gitu kan. Kecuali abang gue, tapi ya abang gue jarak umurnya sama gue jauh ya. Jadi pas gue udah kuliah pun dia udah di luar negeri tinggalnya. Jadi gue gak bisa ngambil link dia lah untuk gue bisa jadi penyanyi. Tapi dalam hati bergejolak terus. Gue bergejolak banget, gue dari kecil tuh asli deh centil banget di depan kaca tuh yang nyanyi-nyanyi. Kalau waktu SMA gue dengerinnya kan System of Down, Linkin Park gitu ya. Wah gue udah ngerasa rockstar banget lah kalau ngaca gitu ya sambil sok-sok main gitar. Nah terus gue berpikir apa ya yang bisa gue lakukan ya. Maksudnya gue pengen ke arah sana tapi gue gak ada linknya. Kuliah apa ya, gue waktu itu udah mau lulus kuliah kan. Gue ngambil kuliah apa ya. Kalau kuliah musik gue gak bisa main alat musik. Ya kan, dan gue nggak seseni itu juga, tapi gue pengen nyanyi gitu. Terus teman gue, mau masuk komunikasi, udah, oh iya komunikasi ya, kan itu gue akan ketemu media, gitu kan. Ya udah akhirnya gue kuliah lah di komunikasi, gue di Unpad waktu itu ya kan, Vkom. Terus dari komunikasi, oh iya, gue ngambil jurusan broadcast, ya kan, karena gue bisa. Ya kalau nggak ke radio ke TV ya, gue mikirnya ke radio dulu. Waktu itu otak gue simpel lah, gue ke radio. Temen gue kebetulan ada yang sambil kuliah dia sambil siaran. Gue minta tolong sama dia, kalau buka lowongan penyiar gue mau dong ikutan. Ya udah, akhirnya long story short, akhirnya gue jadi penyiar, ya kan? Jadi penyiar ketemu musisi, ya kan? Ketemu banyak band kan, interview band gitu kan, segala macam. Lo tanya lagi, lo kalau perlu vokalis kasih tahu. Nggak sefrontal itu sih. Tapi ya udah, akhirnya karena kebetulan teman-teman gue di sana tahu gue bisa nyanyi, jadinya kalau misalnya ada acara radio gitu nyanyi gue yang ditunjuk untuk berangkat. Terus waktu itu yang ngiringin kan band juga ya. Akhirnya dari situ lah udah dari mulut ke mulut lah. Butuh vokalis cewek, tuh ada si Manda. Asik. Sampai akhirnya gue featuringan satu lagu sama salah satu band nih. Produsernya waktu itu Indra the Titans. Ya udah dari situ karena gue featuringan satu lagu, temen-temen gue sendiri yang tadinya nggak tahu kalau gue bisa nyanyi akhirnya jadi tahu. Akhirnya mereka bikin band, mereka ngajak gue untuk ikutan nyebut merek lagi, Indifest. Ya ikutan Indifest. Band gue masuk 10 besar. Walaupun sayangnya setelah Indifest bandnya bubar. Cuma pengen menang doang, habis itu udah kelar. Ya udah dari situ pas ada ajang pencarian vokalis Mikaela, itu sebenarnya drummernya temen gue yang gue udah featuringan satu lagu sama dia di band dia yang sebelumnya gitu. Terus waktu dia nyari-nyari vokalis, oh ini kan, aja nih Manda aja nih gitu. Enggak, dia sama sekali gak nawarin gue, dia cuma broadcast straight dicari vokalis. Syaratnya ini usia ini, padahal usia gue udah gak masuk sebenarnya. Udah gak masuk. Cuma gue cuma gini doang, ngapain sih lo pakai audisi segala, udahlah gue aja capek-capek lo nyari orang lain. Bercanda doang, karena pada saat itu gue udah gabung juga ke Arians, tau band Arians gak? Arians kan dulu vokalisnya cowok ya, terus mereka ngajak gue untuk gantiin vokalisnya. Terus waktu itu ada juga satu band lagi, band gede nih ngajakin gue juga, jadi ada 2 nih waktu itu gue gitu yang udah gue iyain. Tiba-tiba Mikaela, yaudah gue ikutan karena gue pengen kenal sama Andika the Titans kan, dulu dia Peter Pan kan. Ini Indranya gue udah kenal, Andikanya gue belum kenal nih. Setidaknya gue ikutan audisi, gue pengen kenal aja lah gitu. Ya udah pada saat akhirnya gue audisi, taunya gue lolos. Ya udah akhirnya band yang lain gue lepas, gue bilang maaf ya, gue Mikaela aja ya gitu. Jahat banget lah gue dulu, maaf ya. Teman-teman bandku yang dulu gitu. Terus ya udah. Kemarin ada project apa aja? Padahal waktu gue audisi ya ada Maria Vania juga audisi sama gue loh.
Maria Vania. Iya, sampai akhirnya Maria Vania sekarang terkenal. Gue cuma bilang gini sama Andika, lu gak nyesel kenapa ngajak dia dulu jadi vokalis malah gue. Alah gitu lah. Tapi di tahun 2020 ada proyek apa yang kandas? Iya. Mikaela. Jadi Tahun 2020 kemarin. 2020 ya pas pandemi ya. Itu tuh kita kan baru keluar single dan album itu kan di awal pandemi tuh. Waktu itu belum ada PSBB pandemi. Ya udah akhirnya yang tidak terlaksana adalah harusnya tuh kita promo radio ya kan, keliling-keliling radio Jakarta, Bandung dan sekitarnya lah harusnya. Ya. Terus yang kedua harusnya kita ada manggung di Jepang. Iya, jadi ada yang Batal ngajakin dong. batal. Terus memang niatnya kan Andika sendiri kan dia punya travel ya, memang travelnya kan keliling Eropa, keliling Amerika gitu. Dia udah ngatur gitu gimana kita tuh bisa main di kafe-kafe di Eropa gitu sambil keliling sambil seru tour bus gitulah gitu, bus tour gitu. Seru banget. Kandas Makanya tuh. Kandas. Ya, mudah-mudahan tahun 2021, 2022 deh. Masih belum Kita tahu nggak sih ya tahu nih ya kemarin sampai kapan iya. Ya kita harapkan semoga Amin, nggak amin, lama amin. lagi ya teman-teman ya. By the way, ini lo gimana ceritanya badan bisa sampai kurus gitu? Jadi emang salah satu produk di MLM gue ini memang ada produk untuk fat loss. Nah awalnya tuh gue masih belum niat. Dan awalnya gue tahu produk fat loss ini bahkan sebelum gue gabung ke bisnis di situ gitu. Temen gue nawarin, cuma gue ngerasanya wah harganya mahal banget gitu. Karena gue gak tahu kalau ternyata tubuh kita menua. Itu yang gue gak tahu. Gue mikirnya ya, dulu gue ngurusin badan gampang, perasaan tinggal olahraga apa segala macam, jaga makan, kurus. Kok sekarang kok gak ngaruh ya gitu. Nah orang-orang yang usia 30 tahun ke atas pasti akan mengalami itu ya. Dimana saya ibu gampang gemuk susah kurus, bener gak? asli Ya kan? kayak waktu umur 20-an tuh gampang banget kayaknya. Lu olahraga dikit kayak gampang. Ya, udah langsung kurusan lagi gitu. Nah, gue minum air putih begini aja jadi daging ibu. Iya. Ibaratnya lu mangap aja makan angin aja tiba-tiba jadi daging kan. Ya udah kayak gitu. Maksudnya itu yang gue nggak tahu, ternyata tubuh kita menua dan produk ini memang dia karena dia menyasar sampai ke level genetik di mana metabolisme kita itu akan dibuat seperti dimudahkan kembali. Jadi di riset menyerupai orang kurus makan banyak gak gemuk-gemuk. Awalnya gue masih ragu tapi pas gue akhirnya gabung ke bisnisnya gitu kan, akhirnya gue makin mengenal company-nya, gue makin mengenal teknologinya, makin mengenal produknya. Di situ gue juga melihat temen gue sendiri nih yang dia waktu awalnya dia program itu waktu setelah hamil anak pertama. Kan dia gendut tuh, terus dia program dia langsing lagi, hamil anak kedua dia tetap langsing Bo. Hamil anak ketiga setelah lahir masih langsing juga. Sama ya kan? Lo anak berapa? Kedua. Tapi udah langsing lagi nih? Iya kan gue memang programnya kan setelah anak kedua gue lahir. Dan gue waktu itu masih ragunya gue nanti aja deh. Gue takutnya ntar anak ketiga taunya gue hamil lagi, gue gendut lagi, gue program lagi malas gitu. Nah yang gue gak tahu ternyata karena sudah menyentuh sampai level genetik itu, ya udah lo akan tubuh lo udah lebih cepat metabolismenya, pembakarannya lebih bagus gitu. Jadi ya lo untuk balik ke body ideal itu udah lebih gampang. Oh lebih gampang kalau lu balikin metabolismenya yang tadi. Maksudnya dengan menjalankan program yang akhirnya gue jalanin gitu. Ini makanya sekarang kan udah 2 tahun sebelum setelah gue program ya, alhamdulillah masih stabil aja. Makanya gue tadi pas ketemu sama Mbak Manda di bawah, mana nih Mbak Manda ya gitu. Ini ada anak SMA sih nih kayaknya nih mukanya nih. Jadi emang dulu gue gendut banget. Gue hamil anak pertama itu berat badan gue tadinya waktu gadis nih ya, berat badan gue 53 kilo. Hamil anak pertama berat badan gue jadi 64. Itu stuck di 63-64 ya. Hamil anak kedua stuck di 73-74. Jadi kayaknya setiap anak lahir tuh nambah 10 kilo mulu gengs. Gak turun-turun. Ya. Beginilah nih ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama penyiar ya. Pasti topiknya tuh banyak banget dan ini seru banget. Banyak banget yang pengen gue ceritain sebenarnya. Pengen banget. Mungkin apa kita bikin sesi kedua atau sesi ketiga. Seru sih. Kayak udah ngobrolnya udah macam-macam. Gue dijanjiin juga sama narasumber gue ngomongnya panjang juga. Gue bilang kita bikin sesi kedua yuk, bikin sesi ketiga. Menarik kali ya? Bisa. Banyak hal yang masih bisa dibahas. Sip. Any last word mungkin buat orang-orang yang gendut loh. Nah ini ya, mungkin ini sebenarnya bukan nasihat tapi apa ya, himbauan kali ya. Dimana gue juga melihat. Gue juga gendut, tenang aja. I feel you. Sama nih sebenarnya yang tadi gue bilang, banyak orang yang nggak tahu kita itu semua menua ya, kita semua menua. Jadi jangan ngerasa walaupun
gue mah walaupun gaya lo masih anak muda men, tapi dalam badan lo itu semuanya mengalami Jeroan lo penuaan gitu kan, betul. Nah yang namanya lemak itu kan kita nggak bisa melihat ya. Ada juga orang yang soalnya badannya kurus tapi ternyata dia skinny fat. Gitu kan, maksudnya ya gendut, lemaknya tinggi, makanya walaupun dia kurus tapi ternyata dia asam urat, dia kolesterol, dia darah tinggi gitu. Itu hal yang kita nggak tahu, dan gue cuma bisa nyaranin ke teman-teman semuanya. Teman saya ada yang ketawa-tawa terus itu tuh Mbak tuh. Kayak dia kerasa tuh, lo ngomong gitu dia kayak kerasa tuh. Gue cuma bisa menyarankan ke teman-teman semuanya, kalau nanti ya di saat teman-teman memasuki usia 30 tahun ke atas, jangan ragu untuk yang namanya investasi kesehatan gitu. Kita memang mungkin kita nih sekarang masih muda ngerasanya kok orang tua minum suplemen, minum vitamin banyak banget yang diminum. Gue mah ngapain minum-minum ituan? Karena memang pada saat kita masih muda kita mungkin belum terlalu butuh. Tapi di saat kita tua kita butuh itu semua teman-teman. Metabolismenya sudah berubah guys. Terus nutrisi kita yang dibutuhkan juga lebih banyak. Udah mulai jaga asupan makan, karena yang paling jahat itu bukannya kita harus rajin olahraga, enggak, tapi makanan yang paling utama tuh. Apa yang kita makan itu mempengaruhi tubuh kita gitu. Jadi mulai jaga makanan, hindari yang goreng-gorengan ya. Kalaupun mau makan goreng-gorengan ya tahu batasan gitu ya. Itu enak banget itu. Iya betul, jeroan-jeroan itu semuanya enak, kulit ayam ya kan. Tepung-tepungan, roti-rotian, kue-kue pastry segala macam ya. Setidaknya kita mulai bisa mengontrol. Karena walaupun awal 30 mungkin rasanya biasa aja, semua start di 45, 50, 60 tahun gitu. Jadi daripada kita menyesal nanti, atau kita berinvestasi, kita kerja terus ntar duit kita habis buat bayar sakit, daripada kita ngerasain sakit, karena nggak ada orang yang mau sakit. Kita misalnya gue lagi sakit, tukeran dong, lo aja yang ngerasain. Gak ada yang mau. Jadi daripada kita sampai merasakan sakit, mendingan kita nggak perlu menjaga sakit, tapi kita berani untuk mengeluarkan uang untuk kesehatan. Karena nasihat dari bokap gue juga, yang usianya sekarang udah 78 tahun ya. Bokap gue sampai bilang, papa rela ngeluarin uang berapa aja, yang penting papa sehat, daripada papa sakit nyusahin banyak orang. Nah maksudnya bokap gue itu memang dari dia sudah masuk usia senja ya, itu dia bener-bener makanan itu dijaga. Bukan berarti kambing masih makan, tapi tahu porsi. Udah gitu aja. Yang penting kita bisa mengatur komposisi makan dan porsi makan kita. Mau cheating silakan, tapi ya jangan tiap hari cheatingnya gitu. Ih, luar biasa loh. Terima kasih loh Mbak Amanda. Terima kasih. Thank you banget sudah mengundang aku ke sini. Makasih banyak. Buat teman-teman juga yang pengen ngobrol-ngobrol, dengerin ngobrol-ngobrol santai kita, jangan lupa dengerin kita di YouTube, tonton kita di YouTube di Pinvest, dan jangan lupa dengerin kita di Spotify dan di Google Podcast. Bener kan kali ini? Nggak ada yang salah dong? Bener ya? Bener. Sebelum pamit ada juga buah tangan dari kita. Wow, terima kasih. Buat Mbak Amanda, ini oleh-oleh dari Pinvest. Yuk, ini frame-nya udah masuk belum kita Mas Boy? Bisa masuk ya? dipajang di rumah nih ya. Oh bisa dipajang di rumah pastinya. Cekrek dulu dong. Thank you banget ya Mbak Amanda. Terima kasih. Sampai Pinvest, jumpa teman-teman. Jangan lupa saksikan kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Saya Ingga Putra. Saya Amanda. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.